berdoa ya. Kita awali dengan membaca surat Fatihah, salawat dan doa belajar. Itu bagi yang muslim, bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Silakan sekarang perhatikan slide berikut. Ya, materinya tentang memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Setelah kita mempelajari persamaan linear satu variabel pekan lalu, ya. Nah, ini nanti kelanjutan dari persamaan linear satu variabel, jadi banyak konsep yang sama dengan persamaan linear satu variabel. Nah, ini Bapak mau tampilkan dulu di sini beberapa contoh kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lihat di sini, contoh nih. Berat badan Asti lebih dari 52 kg. Nah, kata-kata lebih dari ini menunjukkan pertidaksamaan. Ya. Kalau persamaan biasanya kita sebutnya berat badan Asti sama dengan 52 kg. Atau berat badan Asti adalah 52 kg. Nah, itu persamaan tuh. Kalau ini menggunakan kata lebih dari berarti pertidaksamaan. Kemudian contoh lainnya, salah satu syarat menjadi anggota TNI adalah tinggi badannya tidak kurang dari, nah, kalau tidak kurang dari itu, tidak kurang dari 165 cm, berarti minimal 165 cm. Atau boleh lebih dari 165 atau sama dengan 165 cm. Kemudian contoh berikutnya, sebuah bis dapat mengangkut tidak lebih dari, nah, tidak lebih dari 55 orang, artinya boleh kurang, boleh sama dengan 55 orang, atau maksimal 55 orang. Ya, kita lihat contoh-contoh lainnya nih. Nah, dalam pertidaksamaan ada istilah ketidaksamaan, ini di SD sudah pernah kita pelajari lambang seperti ini nih. Kita biasanya nyebutnya dulu tuh lebih kecil ya, lebih kecil, lebih besar. Nah, sekarang kita biasakan, kita bacanya kurang dari, lebih dari. Boleh nggak Pak saya pakai yang di SD? Boleh saja. Tapi kalau mau pakai bahasa aslinya, bahasa Inggris, ini kan less than sama more than. Jadi kurang dari sama lebih dari gitu. Kurang dari, lebih dari. Nah, nanti yang ini disebutnya kurang dari atau sama dengan. Yang ini lebih dari atau sama dengan. Yang kelima ada tidak sama dengan. Ini contoh-contoh simbol atau notasi untuk ketidaksamaan. Tapi untuk kali ini kita tidak pakai yang ini ya. Kita pakai yang 4 saja, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Contoh penulisannya, 3 kurang dari 5. Maka kita tulis seperti ini, 3 kurang dari 5. 8 lebih dari 4. Kita tulis 8 lebih dari 4. X tidak lebih dari 9. Kalau tidak lebih dari 9, berarti boleh kurang dari 9, boleh sama dengan 9. Ya, atau berarti juga tidak lebih dari 9 itu minimal ya, maksimal betul. Maksimal 9. Berarti X-nya kurang dari atau sama dengan 9. 2 kali Y tidak kurang dari 16. Maka ditulis 2Y lebih dari atau sama dengan 16 gitu. Karena kalau kurang dari, kalau tidak kurang berarti boleh lebih, boleh sama. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah,
Jadi simbol-simbol ini bisa menggunakan frase yang berbeda-beda tapi artinya sama. Kalau ini bisa kita baca kurang dari atau lebih kecil dari ya. Ini lebih dari atau lebih besar dari ya. Nah, kalau yang ini selain bisa kita baca kurang dari atau sama dengan. Misalnya di sini ada angka 5 ya. Kurang dari atau sama dengan 5. Boleh juga kita bacanya tidak lebih dari 5. Berarti kan boleh kurang, boleh sama dengan 5. Paling banyak 5 juga boleh tuh seperti itu. Nah, kalau lambang yang ini kita bacanya lebih dari atau sama dengan. Misalnya lebih dari atau sama dengan 5. Berarti tidak kurang dari 5. Boleh lebih, boleh sama dengan 5. Paling sedikit 5 atau minimal 5. Nah, itu sama artinya. Gitu ya. Nanti kalau ada kalimat-kalimat dalam soal cerita, kita tahu tuh kalau tulis tidak lebih dari berarti boleh kurang, boleh sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, contohnya ini yang tadi nih, berat badan Asti lebih dari 52 kilogram. Maka kalau kita susun pertidaksamaannya, kita misalkan berat badan Asti adalah X, maka kita tulis X lebih dari 52 kilogram. Salah satu syarat menjadi anggota TNI adalah tinggi badannya tidak kurang dari 165. Tidak kurang berarti boleh lebih, boleh sama. Ya. Jadi kalau tinggi badan seseorang adalah Y, maka dia memenuhi syarat jika Y lebih dari atau sama dengan 165. Ya, tidak kurang dari 165. Nah, sebuah bis dapat mengangkut tidak lebih dari 55 orang. Tidak lebih dari berarti boleh kurang dari 55, boleh sama dengan 55. Maka kita tulisnya Z, ya. Kalau misalnya banyak penumpang adalah Z, Z kurang dari atau sama dengan 55 orang. Jadi harus bisa mengubahnya ya ke dalam bentuk pertidaksamaan. Contoh lainnya nih, misalnya siswa yang ikut pembelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Kurang dari, ya udah, berarti X kurang dari 6. Kalau nilai siswa itu adalah X kurang dari 6, maka harus remedial. Tapi kalau X-nya sama dengan lebih dari atau sama dengan 6, maka tidak perlu remedial. Ya. Jadi kalau ditanya berapa minimal nilai seseorang untuk tidak mengikuti pelajaran remedial, berarti minimalnya 6. Gitu ya. Kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah adalah 30 km per jam. Maksimum berarti maksimal 30, boleh sama dengan 30, boleh kurang dari 30. Jadi kita tulisnya kecepatannya kurang dari atau sama dengan 30 km per jam itu diperbolehkan. Ya. Kemudian apa lagi nih? Berarti kalau lebih dari 30 tidak diperbolehkan ya, apalagi kalau kecepatannya 40. Nah, kalau 40 kan lebih dari 30 padahal maksimumnya 30. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kecepatan 40 itu tidak melebihi ketentuannya, berarti melanggar. Ya, contoh lainnya, misalnya kita membutuhkan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Maka paling sedikit boleh lebih, boleh sama dengan 3. Ya, lebih dari atau sama dengan 3. Bagaimana kalau 2 lembar? Ya 2 lembar kan kurang dari 3 ya, berarti tidak cukup. Baik. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas ya, mudah-mudahan ya, jelas. Ya kita lihat lagi sekarang. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP ini, contoh-contohnya seperti ini nih. Ya, ciri pertama dia menggunakan tanda hubung ketidaksamaan. Kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, itu disebut pertidaksamaan. Satu variabel karena setiap pertidaksamaan ini hanya memiliki atau hanya memuat satu variabel. Di sini variabelnya X, di sini variabelnya walaupun ada 2 tapi satu jenis yaitu P, di sini juga P, di sini juga hanya ada X, berarti disebut pertidaksamaan satu variabel. Kenapa pakai linear? Karena variabelnya berpangkat 1. Kalau variabel berpangkat 1 itu kita sebut linear. Ya. Jadi kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan disebut pertidaksamaan, dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel
dan berpangkat 1 variabelnya atau linear. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana cara menyusun pertidaksamaan kalau dari sebuah kalimat misalnya. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Ini kalimatnya bisa diganti nih katanya nih. Lebih dari atau sama dengan atau apa tidak kurang dari negatif 7 sama nih. Minimal negatif 7, paling sedikit negatif 7 bisa juga. Ya. Nah nanti cara menyusunnya gini nih. Pertama M-nya tulis ditambah, berarti ganti pakai tambah, 5-nya turun, hasilnya lebih dari atau sama dengan, ganti. Lebih dari atau sama dengan negatif 7. Jadi bentuknya seperti ini. M ditambah 5 lebih dari atau sama dengan negatif 7. Jadi kalau suatu bilangan M ditambah 5, hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7, ditulis dalam bentuk pertidaksamaan seperti ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Pertidaksamaan linear satu variabel nih, menyusun PTLSP-nya juga bisa contoh lainnya seperti ini nih. Misalkan ada jajar genjang, diketahui alasnya 5, tingginya Y plus 7. Kalian ingin menentukan nilai Y sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak lebih, berarti boleh kurang, boleh sama, kurang dari atau sama dengan. Ya, maksimal 40 satuan luasnya misalnya gitu. Nah, cara menyelesaikannya begini, ya. Pertama alasnya 5 satuan, tingginya Y plus 7. Luas jajar genjang tidak lebih dari 40 satuan, berarti luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi, ya. Alas kali tinggi kurang dari atau sama dengan, karena tidak lebih tuh, boleh kurang boleh sama, 40. Setelah itu kita substitusi nih, ganti alasnya dengan 5, ganti tingginya dengan Y plus 7. Jadi 5 dikali Y plus 7, alas kali tinggi kurang dari atau sama dengan 40. Kita kalikan 5 kali Y, 5Y, 5 kali 7, 35. 5Y ditambah 35 kurang dari atau sama dengan 40. Jadi kalimat ini ya bisa dibuat pertidaksamaannya jadi seperti ini. 5Y tambah 35 kurang dari atau sama dengan 40. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang mengenai penyelesaian. Apakah negatif 2 merupakan salah satu selesaian atau penyelesaian dari pertidaksamaan berikut? Di sini ada 2 pertidaksamaan nih. Kita cek untuk pertidaksamaan pertama. Apakah negatif 2 merupakan salah satu penyelesaian dari Y kurang 5 lebih dari atau sama dengan negatif 6? Caranya kita ganti saja, kita substitusi Y dengan negatif 2. Ya. Y kurang 5, Y-nya kita ganti dengan negatif 2 dikurangi 5, apakah lebih dari atau sama dengan negatif 6. Setelah dihitung, negatif 2 kurang 5 itu negatif 7. Ternyata dia tidak lebih dari negatif 6, tidak lebih atau sama dengan negatif 6. Maka pernyataannya jadi salah. Berarti negatif 2 ini bukan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang 5 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Sekarang kita cek ke pertidaksamaan kedua. Negatif 5Y kurang 14, kurang dari 14. Nah, ganti Y-nya dengan negatif 2. Negatif 5 dikali negatif 2, apakah kurang dari 14? Nah, negatif 5 dikali negatif 2 itu hasilnya 10. Berarti 10 kurang dari 14 itu benar ya? Benar, berarti negatif 2 ini adalah salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 5Y dikurang 14. Kenapa disebut salah satu? Karena pada pertidaksamaan memungkinkan penyelesaiannya lebih dari satu. Lebih dari satu kemungkinan. Kalau di persamaan selalu satu jawabannya, hanya satu aja. X-nya sama dengan berapa, Y-nya sama dengan berapa. Tapi kalau di pertidaksamaan ada kemungkinan ya solusinya atau penyelesaiannya lebih dari satu. Kita lihat ya contoh berikutnya nih. Sebelumnya nih, selain dengan menentukan himpunan penyelesaian, ya penyelesaian PTLSP atau pertidaksamaan linear satu variabel bisa dinyatakan dalam bentuk grafik. Grafiknya itu berbentuk garis bilangan seperti ini. Contoh, Z lebih dari negatif 8, berarti batasnya negatif 8. Kita buat lingkaran di negatif 8 nih pada garis bilangannya. Buat lingkaran,
Kemudian karena lebih dari negatif 8, berarti di sebelah kanan negatif 8. Ya, di sebelah kanan negatif 8. Bentar ada yang ngechat nih. Oke, coba Bapak tanya yang lain. Suara Bapak jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas ya. Pak. Berarti Jelas, Pak. kalau ada yang terputus-putus atau kurang jelas, berarti kendalanya di jaringan di rumah kalian. Nanti insya Allah video ini kalau memang sudah rapi, Bapak coba upload di YouTube ya. Supaya kalau ada yang mau dengar lagi, mau belajar lagi bisa. Baik, kita lanjutkan lagi. Gitu ya. Nah ini buat lingkaran di batasnya, kemudian karena lebih dari kita buat panahnya ke arah kanan. Kalau nanti kurang dari berarti panahnya ke arah kiri. Ya, karena yang kurang dari negatif 8 itu yang di kirinya gitu. Ya, biar lebih jelas gini nih. Nah, contoh lainnya nih ya. Misalnya pertidaksamaan X kurang dari 5. Kalau X-nya dibatasi X variabel pada bilangan bulat, berarti jawabannya hanya bilangan bulat. X kurang dari 5, berarti di sebelah 5, di sebelah kirinya 5. Yaitu 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi nggak mungkin kita buat garis bilangan dan seterusnya. Ya, jadi kita beri aja beberapa contoh dari penyelesaian ini. 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Ini dihitamkan nih. Nah itu kalau kurang dari 5. Tapi kalau kurang dari atau sama dengan 5, berarti 5-nya juga menjadi penyelesaian. Maka 5-nya juga ikut dihitamkan. Gitu ya. Kalau ini penyelesaiannya hanya 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kalau pakai sama dengan berarti 5-nya ikut 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah bedanya dengan yang sebelah kanan ini kalau X itu variabel pada bilangan real. Bilangan real itu bilangan nyata, bukan hanya bilangan bulat. Di sana bisa pecahan, bisa bentuk akar, desimal, desimalnya misalkan 1,3007 masuk itu, ya. Nah, kalau di sini kan hanya bilangan bulatnya saja, maka dititiki bilangan bulatnya saja dihitamkan nih. Kalau di sini bentuknya jadi pakai daerah yang diarsir. Jadi pertama kita buat dulu lingkaran di batasnya yaitu 5. Karena kurang dari berarti kita buat daerah yang diarsirnya adalah ke arah kiri. Ya, bikin panahnya kemudian diarsir. Artinya di sini tuh 4 masuk, negatif berapa? 3,5 masuk, ya. 2,1 juga masuk dan seterusnya. Ya. Bapak, Ya, bukannya bilangan real itu kan bilangan asli kan? bukan bilangan nyata. Bilangan nyata. Oh beda ya? Oh, ya Nah, beda. kalau bilangan asli itu natural number. Nah, nanti beda itu mah ya. Nah, real itu artinya nyata gitu. Berarti nanti ada bilangan yang gaib ya. Nanti kapan-kapan kita bahas deh. Selain bilangan real ada bilangan apalagi namanya bilangan imajiner ya. Nah terus gini, kalau pakai sama dengan berarti lingkaran 5-nya kita hitamkan. Kita hitamkan. Maksudnya apa bedanya yang atas dengan yang bawah? Kalau yang atas berarti 5-nya bukan penyelesaian. Karena di sini kurang dari 5 berarti 5-nya nggak ikut. Tapi kalau yang bawah dihitamkan artinya 5-nya juga ikut jadi penyelesaian. Gitu ya. Sama nih kalau lebih dari berarti lebih dari 5 itu kalau bilangan bulat 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya. Kalau dia pakai sama dengan berarti 5-nya ikut. Tapi kalau X-nya pada bilangan real, maka kita buat kayak tadi tuh. 5-nya dilingkari, kemudian buat panah ke kanan karena lebih dari diarsir. Tapi kalau pakai sama dengan 5-nya juga ikut dihitamkan. Itu bedanya. Jelas ya? Insya Allah nanti kalau banyak latihan kalian bisa lebih paham lagi perbedaannya. Yuk kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menentukan penyelesaian PTLSP? Sama seperti persamaan linear satu variabel, kita bikin yang pertidaksamaan yang ekuivalen atau setara. Langkah-langkahnya mirip dengan persamaan. Ditambah, dikurang gitu ya. Ruas kanan, ruas kirinya. Kita lihat nih contohnya ya. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4X kurang 2 lebih dari 3X tambah 5 dengan X nih dibatasi X-nya variabel pada himpunan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah mulai dari berapa? 0. Dari 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang tidak negatif, gitu ya.
Kalau bilangan bulat yang positif disebut apa tuh? Himpunan bilangan bulat positif. Asli. Bilangan asli. Karena kalau bilangan cacah ada yang tidak positif, tidak negatif, itu 0. Nah, contohnya gitu ya, gini, 4X kurang 2 lebih dari 3X tambah 5. Langkah pertama seperti kemarin, kita hilangkan dulu negatif 2-nya, caranya kita tambah 2. Ruas kiri tambah 2, ruas kanan juga tambah 2. Itu ya, harus adil ya. Nah, ketika ruas kiri ditambah 2, maka yang tersisa adalah 4X, sementara ruas kanannya jadi 3X ditambah 7. Selanjutnya 3X kita hilangkan dari ruas kanan. Jadi ruas kanan tidak kalau bisa dihilangkan variabelnya. Bukan tidak, kalau bisa ya, harus dihilangkan variabelnya. Maka kita kurangi 3X. Jadi ruas kanan kita kurangi 3X, ruas kiri juga kurang 3X. Sehingga kita dapatkan ruas kirinya jadi 4X kurang 3X itu 1X. Ya. Sementara yang ruas kanan 3X kurang 3X-nya habis, yang tersisanya adalah 7. Simpan di sini 7. Jadi X lebih dari 7. Nah, nanti himpunan penyelesaian ya boleh kita tulis himpunan semua X sehingga X lebih dari 7 dan X bilangan cacah. Jadi ini namanya notasi pembentuk himpunan. Tapi kalau mau dituliskan anggota-anggotanya, ya, mau dituliskan anggota-anggotanya, berarti cari aja bilangan cacah yang lebih dari 7. Berarti 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Jadi ini identik ya. Yang ini dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, kalau yang sebelah kanan ini dengan cara tabulasi atau mendaftar anggotanya. Jelas ya? Yuk kita lanjutkan. Jadi intinya pertidaksamaan linear, pertidaksamaan apapun sebenarnya, termasuk yang pertidaksamaan linear satu variabel, dicari pertidaksamaan yang ekuivalen itu dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Atau mengalihkan membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Dua cara di atas ini tidak perlu mengubah tanda ketidaksamaan. Tapi kalau kedua ruas kita kali atau kita bagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Kalau tadinya lebih dari, diubah jadi kurang dari. Lebih dari atau sama dengan diubah jadi kurang dari atau sama dengan. Kurang dari jadi lebih dari. Kurang dari atau sama dengan jadi lebih dari atau sama dengan. Ini kalau kedua ruasnya kita bagi dengan bilangan negatif yang sama. Bilangan negatif. Ya. Ya. Intinya sebuah pertidaksamaan, ya, jika kedua ruas dikali atau dibagi, itu ingat ya, dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Kalau dibagi dengan bilangan positif yang sama, tidak perlu diubah. Gitu. Kalau ditambah atau dikurang, mau bilangan positif, bilangan negatif, tidak berubah. Yang diubah itu kalau dikali atau dibagi bilangan negatif yang sama. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya nih. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian gambarkan garis bilangannya. Negatif 2X dikurangi 3 kurang dari 2. Nah, solusinya berarti kita selesaikan dulu nih. Kedua ruas kita tambah 3 ya. Ya, kedua ruas kita tambah 3 supaya negatif 3-nya hilang nih. Negatif 3 tambah 3 kan nanti habis nih. Maka ruas kanan juga harus ditambah 3. Sehingga didapatkan negatif 2X kurang dari 5. Setelah itu diapakan? Kedua ruas dibagi negatif 2. Ya. Nah ingat nih, begitu dibagi negatif 2, tandanya yang tadinya kurang dari, diubah menjadi lebih dari. Kenapa begitu Pak? Nih penjelasannya di depan nih, Bapak tadi sempat ngajar di kelas yang lain, sudah Bapak tuliskan. Contoh gini nih, 12 kan lebih dari 6 ya, sepakat ya, 12 lebih dari 6. Sekarang kalau kedua ruasnya kita bagi dengan bilangan positif yang sama, ambillah 2, 12-nya kita bagi 2, 6-nya juga kita bagi 2, hasilnya adalah 12 bagi 2 itu 6, 6 bagi 2 itu 3. Tuh tandanya tetap ya, 6 lebih dari 3 tetap tuh. Tapi begitu kedua ruas kita bagi dengan bilangan negatif yang sama, ini dibagi negatif 2, 6-nya juga dibagi negatif 2, 12 dibagi negatif 2 itu negatif 6.
6 dibagi negatif 2 itu negatif 3. Kalau kita lihat negatif 6 itu kurang dari negatif 3. Oh benar, berarti kalau kita bagi dengan bilangan negatif, yang tadinya lebih dari diubah jadi kurang dari. Ya, tadinya lebih besar diubah menjadi lebih kecil. Gitu ya. Kalau tadinya lebih kecil berubah jadi lebih besar gitu. Gitu ya. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Nih, Bapak stop screen dulu nih biar kelihatan ya tulisan tadi. Nah, ini nih. Tadi Bapak jelaskannya masih kurang jelaskan nih. Tuh, lebih besar. Begitu dibagi bilangan positif tetap lebih besar. 6 lebih besar dari 3. Tapi begitu dibagi bilangan negatif, ini jadi negatif 6, ini jadi negatif 3. Tuh jadi lebih kecil ya, jadi kurang dari. Maka jelas tuh harus dibalik. Ya, ketika dibagi bilangan negatif harus dibalik. Oke, kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Nah, kita dapatkan dari sini nanti bentuknya menjadi X lebih dari negatif 5/2, ya kan? X lebih dari negatif 5/2. Nah sekarang karena tidak disebutkan ini X-nya bilangan apa, berarti kita pakainya bilangan real. Kalau tidak disebutkan berarti pakai bilangan real. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X hingga X lebih dari negatif 5/2 dan X bilangan real. Ya, atau X anggota bilangan real boleh. Kalau dibuat garis bilangannya seperti ini, bikin dulu batasnya, negatif 5/2 itu negatif 2,5 ya, berarti di antara negatif 2 dan negatif 3 nih. Buat lingkarannya, karena lebih dari berarti panahnya ke arah kanan. Kalau bilangan real kan pakai panah ya, boleh pakai panah begini, boleh juga pakai daerah yang diarsir tadi tuh. Boleh. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Terus ingat nih, karena ini nggak pakai sama dengan, jangan dihitamkan lingkarannya, batasnya. Artinya negatif 5/2-nya bukan bagian dari penyelesaian. Ya, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Nah, wah Pak ini lebih rumit. Enggak, kalau kita sudah pernah belajar perkalian aljabar, ini kita jabarkan dulu nih. Jadi negatif 6 dikali X kurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 2X kurang 8. Ini kalikan dulu nih. Negatif 6 dikali X negatif 6X, negatif 6 dikali negatif 3 positif 18. Yang duanya biarkan. Negatif 2 kali X negatif 2X, negatif 2 kali negatif 8 positif 16. Kita sederhanakan dulu, di sini gabung nih 2 sama 16-nya jadi 18. Kemudian kedua ruas, ya ini 18 ini mau dihilangkan, kita kurangi dengan 18. Gitu ya. Ya ruas kiri kurang 18, ruas kanan juga. Sehingga kita dapatkan ini jadi negatif 6X, ini kan habis nih. Yang ini tersisa negatif 2X karena ternyata ini juga habis. Nah langkah selanjutnya kita hilangkan negatif 2X dari ruas kanan. Caranya kita tambah 2X. Ya kalau kurang tambah, nggak usah diubah-ubah nih tandanya. Ya tetap kalau lebih dari, terus lebih dari atau sama dengan, tetap lebih dari atau sama dengan. Setelah itu kita dapatkan bentuknya karena negatif 6X tambah 2X itu negatif 4X, negatif 2X tambah 2X jadi 0, jadi seperti ini. Terus diapakan ini? Supaya dapat X dibagi negatif 4. Nah, begitu kedua ruas dibagi negatif 4, tandanya langsung kita balik. Tadinya lebih dari atau sama dengan, kita balik jadi kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita dapatkan X kurang dari atau sama dengan 0. Karena X-nya bilangan bulat disebutkan, ya boleh ditulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan seperti ini, atau kita sebutkan nih, bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 0. Berarti 0-nya ikut ya, karena pakai sama dengan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ya, nanti kalau di file yang Bapak upload ada kesalahan ketik, kalau nggak salah di sini lupa nih nggak pakai negatif, kemudian di sini 0-nya belum ditulis, nah ini yang benarnya yang ini. Ya, nanti tinggal dilengkapi. Gitu ya. Baik, satu contoh soal terakhir. Nah, tentukan penyelesaian dari setengah X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 1/5 X. Ini pecahan, ingat tuh, kalau ada pertidaksamaan linear berbentuk pecahan, persamaan linear juga sama, kedua ruas kita kalikan KPK penyebutnya. Oh ya ini X-nya dibatasi dari negatif 15 sampai 0, bilangan bulat,
negatif 15 sampai dengan 0. Nah, langkah pertama kita kalikan kedua ruas dengan KPK penyebut. Karena penyebutnya 2 dan 5, KPK-nya 10. Maka kedua ruas kita kalikan 10. Ya. Jadi 10 dikalikan ruas kiri, kita bikin kurung ya, supaya nggak salah. Terus 10 dikali ruas kanan, seperti ini. Nanti kita kalikan nih, 10 kali setengah X, 10 kali setengah itu 5, jadi 5X. Ya, 10 per 2 itu 5. 10 kali 3, 30. 10 kali seperti 5 itu 10 per 5 berarti 2X. Selanjutnya kita kurangi 30 ya. Kedua ruas kita kurangi 30, kita dapatkan 5X kurang lebih dari atau sama dengan 2X kurang 30. Selanjutnya kita kurangi 2X nih kedua ruas. Ya. Supaya 2X di ruas kanan hilang. Kita peroleh bentuknya jadi 5X kurang 2X itu 3X lebih dari atau sama dengan negatif 30. Kemudian kita bagi 3. Nah kalau dibagi 3 kan 3-nya positif nih. Nggak usah dibalik, tetap aja. Ya. Jadi kita dapatkan X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 10. Nah karena dibatasi X-nya itu di himpunan ini, maka tinggal cari anggota himpunan ini yang lebih dari atau sama dengan negatif 10. Kita dapatkan negatif 10, negatif 9, negatif 8, sampai dengan 0. Gitu ya, itu penjelasannya. Nah sekarang soal latihan apa yang harus dikerjakan ada di sini. Silakan diperhatikan. Alhamdulillah mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Silakan dikerjakan, dikumpulkan melalui Google Classroom, paling lambat Selasa depan. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmunya bisa dipahami dan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bapak tutup ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.